Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita di Opini, pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin seru dengan sosok anak muda Bengkulu yang kreatif juga sampai sekarang masih mencintai budaya, tentunya budaya asli Bengkulu, bawa ke negeri rantau sana di ibu kota. Kita lanjutkan lagi obrolannya untuk mengawali di dunia acting. Bermain teater. Sampai bahkan ke Jambi. Oke. Dan setelah itu memutuskan bahwa wah, ini enak nih dunia acting, dunia teater. Iya, kok kayaknya jiwa gue nih gitu ya. Tapi pengen nyoba lah ke Jakarta. Nah, tadi kalau si Ibai bilang bahwa ikut Cinta Fitri gitu ya. Itu tahun berapa ya? Aku lupa, 2006 atau 2000 berapa. Nah, itu zaman kuliah sih. Jadi gue masuk ke salah satu agensi, di mana agensi itu memang menaungi talent-talent untuk bermain sinetron dan juga iklan. Nah, saat itu gue ditawarin langsung dari agensi, di mana di situ kontrak langsung dari PH-nya. Nah tapi gitu. Sebelum itu, otomatis sebelum hijrah kan ada plan dulu nih. Nanti sampai di sana saya ngubungin siapa? Apakah ada teman yang sudah ada di sana atau seperti apa? Memang wah iseng aja deh, coba gitu langsung Jakarta, langsung searching agensi atau seperti apa? Enggak, pertama itu ada teman di Jakarta. Dia itu memang hobi untuk casting iklan. Pertama gue belajar dari mereka. Tidak menginginkan mendapatkan itu, tapi aku pengen belajar. Casting itu seperti ini, apa yang harus dilakukan, kayak perkenalan. Itu kan pasti kalau kita nggak biasa kan pasti grogi kan. Perkenalan, terus suruh acting dan sebagainya. Beberapa casting itu nggak lolos, casting iklan. Karena gue menyadarin diri juga dari penampilan nggak kece, ya dari kampung gitu kan. Nampilan orang-orang kota udah pasti udah berbeda gitu kan. Nah dari situ sambil kuliah dan sebagainya dulu awalnya kuliah sebagainya, udah makin banyak nih relasi, agensi masih banyak, ya udah. Dimana kita di situ kan diminta foto, video. Tadi kalau misalnya memang dari PH-nya itu minta video acting, ya kita buat video acting, nah kita kirim. Kayak gitu. Jadi ya tetap kita yang harus mencari relasi. Karena gue juga di waktu itu nggak ada manajemen yang memang megang gue secara pribadi, itu nggak ada. Tapi kita freelance jatuhnya. Agensi ini. Jadi kita menawarkan diri. Kayak gitu. Jadi siapa yang ngajak itu karena tidak ada manajemen, jadi bebas gitu. Bebas. Cari mana nih yang job masuk duluan. Ya. Jadi kalau misalnya dia broadcast nih ke kita atau dia pribadi atau menghubungi gitu kan, ini ada casting ini nih, lu mau ikutan nggak? Kalau ikutan cepetan ya, lu buat foto yang terbaru, terus juga profile sama video actingnya. Ya udah kita coba, alhamdulillah lolos. Nah sama hal seperti yang Cinta Fitri dulu, itu udah lama banget, itu cuma kirim foto, profile, karakternya masuk, ya udah kontrak sama PH-nya langsung. Nah jadi seperti itu nih pemirsa. Jadi siapa tahu Anda punya anak atau punya saudara atau bahkan yang masih muda nih, anak-anak Bengkulu yang pengen juga untuk coba satu challenge juga ya, yang hobi di dunia acting seperti itu, kisi-kisinya ya. Berarti memang yang pertama itu kita harus punya relasi dulu. Relasi dulu ya pasti. Karena kan ya di dunia industri kan banyak sekali, mungkin ada yang produser bohong-bohongan, abal-abal. Itu banyak sih sebenarnya. Casting ternyata kena tipu, harus bayar sekian puluh juta biar masuk ke film ini seperti itu. Pernah ngalamin juga nggak yang seperti itu? Kalau alhamdulillah kalau hal seperti itu sih belum pernah mengalami, karena memang gue ngebatasin sih. Kalau misalnya gue mau casting, gue belum dapat duit tapi gue harus bayar, gue udah nggak mau. Dalam hati gue nggak, ini bukan gue. Tetapi banyak yang jadi korban seperti itu, tapi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kayak agensi, gue bisa mastiin deh anak lu masuk dalam film itu, nanti dapat peran ini, bayar segini. Kadang-kadang itu banyak pembohongan kayak gitu. Karena kalau dari PH-nya bener, itu biasanya nggak ada. Berarti yang perlu kita garis bawahi, kalau ada sutradara itu atau agensi itu di awal meminta uang terlebih dahulu, berarti itu sudah bisa dianggap penipuan. Menurut gue sih. Itu yang bisa menjadi kita pelajari dan juga menjadi pedoman gitu ya. Benar banget. Tapi kalau misalnya anak muda atau anak-anak Bengkulu lah, orang-orang Bengkulu aja lah segalonya yang memang ndak ke Jakarta, di mana Bengkulu juga lah banyak TV swasta, TV nasional sebagainya, mungkin untuk menggali potensi yang dalam diri nak ke Jakarta, ya siapkan diri dengan matang dulu. Kau nak jadi penyanyi, kau siapkan diri dulu di Bengkulu. Karena kalau kita nganggap diri kita udah paling oke di Bengkulu, belum tentu di Jakarta kita paling oke. Bisa aja kita paling bawah. Jadi kalau misalnya memang itu niatkan pasti kau tujuan ke Jakarta ngapoi. Terus juga misal kau punya talent apa nyanyi, ya kau harus matengin dulu suara kau.
kayak gitu. Kalau setengah-setengah, ya jadinya balik kandang lagi. Banyak juga ya beberapa Banyak kejadian seperti teman-teman itu. Bengkulu Ya padahal kalau Oke. kita lihat kan potensinya ada. Yang paling penting sih attitude sih kalau gue bilang. Oh, iya, Kita sesama agensi gitu ya, sesama talent dan agensi. Kalau attitude kita nggak bagus, kita nggak bakal dipanggil lagi, nggak bakal direkomendasi lagi ke PH-PH. Itu yang paling penting. Jadi kalau lu udah cakep, udah cantik, suara lu udah bagus, tapi attitude lu nggak bagus, itu nggak bakal. Dari kriteria udah 100% nih. Udah 100%. Paket komplit, tapi attitude tidak mendukung gitu. Nggak mendukung. Oke. Ada beberapa teman gue kasus gitu ya. Jadi udah dikasih job, sering dikasih job gitu ya. Perjanjian awal kalau agensi kan potongan nih ya, berapa persen gitu kan. Tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya apa? Nama dia di blacklist dan juga foto-foto disebar ke agensi-agensi. Oke, Kenapa? ini Biar di blacklist. Oke. Jangan sampai lu terima si talent ini, udah kejadian, udah dapet job, uang lu nggak dibayar. Karena biasanya kalau misalnya agensi lepas, itu kalau nggak masuk ke agensinya langsung, itu bakal masuk ke talentnya langsung. Nah sekarang itu tinggal kejujuran dari talentnya, kayak gitu kan. Kalau talentnya oke, baik, ya udah dia bakal masih memberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Karena sudah dibantu sama pihak agensi Iya, untuk karena kan disalurkan lah ya, gitu itu kan bahasanya. orang ketiga lah ya istilahnya, jembatan benar. kita menuju ke PH. Karena kenapa PH itu nggak bakal terima kita sebagai talent langsung untuk casting, harus dapat informasi dari mana, agensi mana, agensi yang memberikan informasi itu pasti berarti orang-orang memang agensi yang memang sudah bekerja sama dengan PH tersebut. Oke, dia Gitu. sudah tahu Udah PH tahu. ini butuh Iya, talent yang seperti apa. Benar. Karena kita nggak Oke. bisa langsung plek, itu nggak bakal, pasti diabaikan, kayak gitu. Oke, jadi poin pentingnya itu tadi dari attitude kita harus dijaga juga benar. dan juga jangan gampang terbuai. Terbuai rayuan lah, bayar segini harus jadi ini, enggak lah. Gue alhamdulillah selama ini walaupun lah dapat peran kecil-kecil, dapat iklan itu alhamdulillah ya sesuai dengan rezeki kita aja gitu loh. Oke. Nah, balik lagi kalau dari pihak keluarga gimana ini? Untuk karena kan ini juga termasuk tadi yang saya bilang challenge diri kan, bisa benar-benar kita dapat rezeki di sana atau bahkan tidak sama sekali. Otomatis kan dari pihak keluarga ada ketakutan nih. Wah, di kota besar nanti anak saya, terutama dari orang tua anak saya ya hidup di ibu kota lah. Ya. Dengan segudang problematikanya, Udah segudang pasti. rayu-rayuan kehidupan gemerlapnya. Ah. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Kalau dari keluarga sih sebenarnya dia udah tahu sih sebenarnya kalau misalnya kayak dunia internet itu cuma hobi doang. Karena memang dari awal di Bengkulu pun aku udah kerja. Ke Jakarta pun pindah dari awal kan aku udah cerita bahwa aku kerja. Oke. Jadi sampingan di saat libur ada waktu, kalau bisa aku cuti, aku ambil cuti untuk ngambil job tersebut gitu. Jadi kalau dari keluarga sih sebenarnya kalau bisa masih tetap bekerja secara profesional, mau dapat job-job apapun juga nggak masalah. Yang penting tetap ada pekerjaan yang pasti gitu loh. Oke. Karena luar dunia biasa. entertain pun kita nggak bisa memegang gitu kan, itu jadi patokan kecuali kita memang udah ada nama Betul. gitu. Kayak misalnya siapa artis terkenal nih siapa nih? Misalnya kayak Irfan Hakim. Irfan gitu. Hakim, terus siapa lagi? Indra Bekti, Iya, betul. terus siapa penyanyi dangdut dan sebagainya memang udah terlihat. Sekarang aja kalau kita lihat ya, artis yang udah lama nggak muncul, ya banyak juga kan yang drop kan. Makanya Benar. gue nggak bakal jadiin dunia internet itu adalah patokan hidup gitu loh. Oke. Untuk Dio kita break lagi. Kita tahan dulu obrolan kita di pagi hari ini dan pastinya pemirsa opini jangan kemana-mana ya. Kami masih akan kembali lagi untuk Anda.